Rencana untuk menyalurkan pembiayaan ultramikro atau UMI ke debitur secara direct lending atau pinjaman langsung ini akan dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Data dari Badan Layanan Umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini menyebutkan, PIP saat ini sudah menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha UMI melalui 79 penyalur di 509 kabupaten dan kota. Di mana untuk Jawa Tengah, PIP menggandeng 15 lembaga penyalur seperti KSP atau Koperasi Simpan Pinjam, KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, Permodalan Nasional Madani, dan Pegadaian. Dengan program direct lending ini akan lebih memudahkan pelaku UMKM untuk bisa mengakses permodalan. Selain itu, PIP akan menambah bantuan modal hingga 100 juta rupiah. Terkait dengan KPI kita, penyaluran UMI di tahun 2023 ini, kan tadi sudah disampaikan target kita 2,2 juta debitur yang mengakses pembiayaan dari kita. Kemudian ini sudah hampir tercapai, sudah sekitar 98% ya dari KPI kita. Kemudian tahun depan ini kita mengembangkan skema baru. Jadi artinya PIP ini lagi berproses peraturan Menteri Keuangannya. Plafon yang tadi disampaikan 20 juta, ini ke depannya itu rencananya nanti ada yang namanya UMI Pro itu bisa sampai dengan 100 juta. Itu satu. Yang kedua, ada skema direct lending. Yang tadi kita melalui lembaga keuangan bukan bank, nanti ada bisa PIP itu dengan mitranya bekerja sama langsung menyalurkan ke debitur terakhirnya. Kira-kira begitu. Diharapkan kalau dengan direct lending itu tingkat suku bunga itu bisa lebih rendah karena marginnya kan bisa ditekan kepada mitranya. Kira-kira begitu. Hingga 16 November 2023, PIP telah menyalurkan 34,9 triliun rupiah untuk 9,46 juta debitur. Dan di Jawa Tengah sendiri, penyaluran pembiayaan UMI mencapai 14% dari nasional atau sebesar 1,33 juta debitur, dengan total pembiayaan mencapai 4,8 triliun rupiah. Salah satu UMKM yang sudah merasakan manfaat dari pembiayaan UMI ini adalah Eni, pemilik UMKM Tempe Umpet. Dari modal awal pinjaman hanya 2 juta rupiah, ia merasakan lonjakan omset usai menambah modal usaha. Karena selain memberikan pinjaman modal, PIP juga memberikan pelatihan serta peluang pameran. Ya, alhamdulillah dengan bantuan PIP ini produk saya lebih terkenal kemana-mana ya, karena saya dibantu juga oleh PIP dalam hal pemasaran dan bimbingan juga usaha segala macam. Jadi seperti event ini juga saya diajak gitu, setiap event saya pasti diajak. Peningkatannya berapa Bu dari sebelumnya? Sebelum dapat bantuan ini peningkatannya sampai berapa? Sekitar 30% lah, hampir mau 50%. Karena saya kan awalnya kan jadi binaan dari Koperasi Syariah AKR ini, saya nabung setiap ada ini aku nabung ke situ. Jadi dari AKR saya dapat bantuan UMI ini, dapat fasilitas UMI, jadi dipermudah semua. Saat ini, mayoritas debitur UMI adalah UMKM di bidang perdagangan jasa dan barang. Pada tahun mendatang, PIP mulai membidik pelaku usaha ekonomi kreatif dan pertanian. Karena dua sektor ini masih banyak yang belum tersentuh pembiayaan dari perbankan. Dari Semarang, Restu Indah melaporkan.